kita telah hadir yang terhormat Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian yang saat ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PT Kadisi Bapak Mulyono Esos MMPD. Selamat pagi Bapak. Kemudian yang kami hormati penanggung jawab kegiatan Bapak Husni Tamrin SPMED, yang kami hormati Ketua Tim Kerja Pengajar di lingkungan BBPP MPV Pertanian, yang kami banggakan Bapak Ibu Panitia, dan pastinya yang kami sayangi Bapak Ibu peserta kegiatan pada hari ini. Dengan hati yang suci kita ucapkan puji, dan dari hati yang tulus kita ucapkan syukur kepada pencipta alam semesta, pencipta insan di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa curahan dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua hingga kita bisa berada di sini untuk mengikuti pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis dunia kerja angkatan 3 dengan judul pelatihan pengolahan ikan, budidaya dan pengolahan kopi, produksi pakan ternak ruminansia, model miniatur alam pada bidang agribisnis dan agroteknologi. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya yaitu penyampaian komitmen peserta yang akan dipimpin oleh Bapak Arifin D. SSI dari SMK Negeri 1 Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Kami silakan. Komitmen peserta. Kami peserta pelatihan BBPP MPP Pertanian tahun 2024 bersedia. Satu, meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan tugas secara profesional yang berorientasi kepada pelayanan dan pengayoman masyarakat. Dua, menjaga perkataan, perilaku sikap saling menghormati, dan menghargai pengajar, peserta, dan panitia. Tiga, mentaati seluruh ketentuan yang berlaku, sebagaimana telah ditetapkan dalam tata tertib pelatihan. Empat, melaporkan hasil pelatihan kepada pimpinan. Lima, mendesiminasikan hasil pelatihan kepada rekan sejawat. Enam, mengimplementasikan rencana tindak lanjut dari Project Based Learning. 7. Menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, termasuk gratifikasi kepada pengajar maupun penyelenggara. Demikianlah komitmen ini kami sampaikan dan akan kami laksanakan sebaik-baiknya.
silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya yaitu penyampaian laporan kegiatan sekaligus komitmen BBPP MPV Pertanian oleh Bapak Husni Tamrin SPFED. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala BPPP MPV Pertanian yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Mulyono SSM MPD. Yang kami hormati seluruh ketua tim kerja di lingkungan BPPP MPV Pertanian, para widya suara, PTP, dan fungsional lainnya, rekan-rekan panitia, dan yang kami banggakan para peserta pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling, reskilling berbasis dunia kerja angkatan ketiga. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak saya hormati, yang pertama-tama kami sampaikan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan yang mungkin ada juga yang pagi ini baru sampai di kampus BPPP MPV Pertanian Cianjur. Ibu dan Bapak saya hormati, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui BPPP MPV Pertanian terus berupaya meningkatkan kompetensi PTK, khususnya ibu bapak yang mengajar di sekolah SMK Pertanian, sehingga dengan penyelenggaraan kegiatan ini terjadi peningkatan kompetensi yang nantinya sejajar dengan kebutuhan di dunia industri, khususnya peningkatan dan pemanfaatan teknologi-teknologi yang sesuai tuntutan kurikulum dan tuntutan dunia kerja. Ibu dan Bapak saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembukaan kegiatan ini. Ibu dan Bapak saya hormati, tujuan dari kegiatan ini pertama adalah meningkatkan kompetensi terkait teknis kejuruan sesuai bidang keahlian yang standar dan terbarukan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan penguatan pedagogik, perubahan pada mindset dan penguatan kepemimpinan atau leadership serta kewirausahaan. Kemudian selanjutnya membiasakan guru dengan iklim budaya kerja di dunia kerja serta dapat mengimbaskan pada guru-guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dalam mengimplementasikan kurikulum yang berlaku. Kemudian selanjutnya meningkatkan hubungan kerjasama, kemitraan dan penyelenggaraan dengan dunia kerja, meningkatkan kemampuan dan penerapan pada teknologi digital, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan implementasi pembelajaran berbasis project atau teaching factory project based learning. Ibu dan Bapak yang hormati, dasar hukum yang melandasi kegiatan ini pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun 2023. Kemudian yang terakhir adalah Peraturan Direktorat Pendidikan Vokasi Nomor 26 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi pada sekolah menengah kejuruan. Ibu dan Bapak saya hormati,
pada pagi hari ini yang semuanya kita undang peserta itu 100 orang. Alhamdulillah pada saat pembukaan ini sudah hadir 100 orang. Berarti sudah 100% peserta sudah ada di lingkungan BBPPM Pertanian dan mengikuti pembukaan pada hari ini. Ibu dan Bapak saya hormati, pada kesempatan angkatan ketiga ini diklat yang akan kita laksanakan yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru kejuruan berbasis dunia kerja produksi pakan ternak ruminansia berjumlah 25 orang. Kemudian peningkatan kompetensi kejuruan berbasis dunia kerja pengolahan ikan ada 25 orang. Kemudian peningkatan kompetensi guru kejuruan berbasis dunia kerja budidaya dan pengolahan kopi 25 orang. Dan yang terakhir pembelajaran umum guru IPAS dengan tema miniatur alam berjumlah 25 orang. Ibu dan Bapak saya hormati, waktu Ibu Bapak mengikuti kegiatan ini totalnya adalah selama 200 jam, di mana 100 jam akan Ibu Bapak ikuti di BBPPMP Pertanian mulai dari tanggal 14 hari ini sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 untuk kegiatan pelatihan peternakan, tanaman dan pengolahan. Kemudian untuk guru IPAS ada 2 hari lebih lama di balai ini mulai tanggal 14 sampai dengan 27 Mei 2024. Kemudian Ibu Bapak setelah melaksanakan kegiatan pelatihan di balai nanti akan diantarkan menuju tempat magang yang sudah kami tentukan mulai dari tanggal 26 Mei sampai dengan 5 Juni tahun 2024. Khusus untuk guru IPAS akan berangkat pada tanggal 29 Mei. Kemudian Ibu Bapak nanti akan melaksanakan presentasi perencanaan berbasis perencanaan PJBR dan penutupan yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 7 Juni tahun 2024. Jadi Ibu Bapak nanti setelah mengikuti magang tidak kembali ke balai tapi langsung kembali ke sekolahnya masing-masing. Ibu dan Bapak saya hormati, untuk tempat magang sudah kami tentukan untuk guru proyek IPAS di 2 tempat, yaitu di PT Tropika Greeneries Jakarta Timur. Kemudian yang kedua di CP Bunga Melati Batu Jawa Timur. Kemudian untuk agribisnis ternak di 2 tempat juga, yang pertama di KJUB Puspetasari Klaten dan di PT Andini Megah Sejahtera Boyolali. Kemudian untuk agribisnis tanaman di 2 tempat juga, yang pertama adalah Tonas Kopi Lembang Bandung. Kemudian yang kedua di PT Jateng Agro Berdikari, yaitu perseroan unit perkebunan Logo Semarang. Kemudian yang terakhir untuk agribisnis pengolahan 2 tempat juga, pertama di Puklasar Torani Sumber Makmur Cirebon dan di CP Bening Jati Anugrah Bogor. Jadi ada 8 industri yang sudah kita tentukan untuk tempat magang ibu dan bapak guru pada angkatan 3 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang ya, kelihatan nggak kompak. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Tim Kerja, Bapak Ibu Fasilitator, pengajar, ada teman-teman WI, ada PTP. Yang saya banggakan Bapak Ibu Panitia yang sudah menyiapkan
Bapak Ibu nanti diklat di sini yang menyiapkan sudah sebulan yang lalu. Kita siapkan untuk melayani Bapak Ibu semua. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta dari ujung timur sampai ujung barat, karena ada yang dari Papua sampai ada yang dari Aceh. Selamat datang di Balai Pertanian ini dalam rangka kita bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka kita bersama-sama meningkatkan pendidikan kita yang dari tahun ke tahun perlu inovasi, perlu perkembangan, perlu meningkatkan di pendidikan secara nasional. Sering Bapak Ibu mendengar setiap ada menteri pasti ada kebijakan. Sering Bapak Ibu selalu berpikir kok kalau ada menteri kurikulumnya berubah. Nah, ini merupakan tantangan Bapak Ibu. Setiap zaman perlu ada perkembangan, peningkatan, inovasi yang akan dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka pada tahun terakhir ini Menteri Pendidikan mengeluarkan kurikulum nasional. Kurikulum nasional itu adalah kurikulum merdeka yang sudah dilaunching 4 tahun sebelumnya. Nah, ini tantangan kita bersama. Maka pada kesempatan hari ini kita mengumpulkan Bapak Ibu dengan kurikulum nasional. Maka untuk pendidikan vokasi perlu meningkatkan PTK-nya atau gurunya untuk upskilling dan reskilling. Pada tahun ini sudah tahun kelima Bapak Ibu, karena upskilling dan reskilling dimulai tahun 2020. Ini sudah tahun 2024, sudah tahun kelima. Pada kesempatan minggu yang lalu kami sudah merencanakan program yang akan dilakukan pada tahun 2025. Sehingga Bapak Ibu pada tahun ini untuk menuntaskan upskilling dan reskilling yang sudah diprogramkan 5 tahun yang lalu. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu terus meningkatkan kompetensinya masing-masing sesuai dengan harapan dari kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah perwakilan dari Bapak Ibu sudah menyampaikan komitmen yang harus kita sepakati di awal Bapak Ibu. Yang pertama tadi Bapak Ibu di sini dalam rangka meningkatkan pengetahuan keterampilan. Nah, ini kalau kita bertemu dengan pengajar atau WI atau PTP di kita, ini kurang lebih 12 hari Bapak Ibu. Nah, di dalam 12 hari ini kami berharap Bapak Ibu yang mewakili sekolah saling berdiskusi untuk menyampaikan praktek baik di setiap sekolah Bapak Ibu. Selain Bapak Ibu mendapatkan materi dari pengajar, Bapak Ibu tolong diskusi di setiap peserta untuk menyampaikan praktek baik di sekolahnya masing-masing. Memang itu tidak teralokasi dengan waktu, tapi di sela-sela waktu tolong Bapak Ibu menggunakan waktu itu untuk berdiskusi.
Mungkin yang di daerah Papua apa yang menjadi keunggulannya, apa yang menjadi kekurangannya, mungkin bisa didapat di daerah Aceh, di daerah Jawa, di daerah Sumatera, di daerah Sulawesi, Maluku. Nah, ini tolong saling berdiskusi sehingga Bapak Ibu lebih mendapatkan materi itu lebih sempurna, artinya lebih selain dari, maksud saya, selain dari mengajar, Bapak Ibu mendapatkan dari rekan sejawat, rekan peserta yang sama-sama mengikuti diklat. Nah, itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan tadi yang komitmen pertama. Karena komitmen kedua adalah Bapak Ibu menjaga sikap, Bapak Ibu. Menjaga sikap. Karena Bapak Ibu mewakili setiap daerah, setiap sekolah, tolong menjaga sikap. Sebagai guru yang hebat tadi sudah disampaikan. Nah, tolong Bapak Ibu menjaga sikap. Tadi sudah disampaikan Pak Usni juga, Bapak Ibu semua biaya sudah dibiayai oleh DIPA Bali. Semua biayanya sudah dibiayai. Tolong itu sebagai bahan Bapak Ibu, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk apapun. Nanti kalau ke rumah sakit, tolong nanti jam berapapun berangkat. Kalau memang ada gangguan kesehatan, itu semua dibiayai oleh Bali. Nah, ini tolong, ini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu menyiapkan fisik, karena Bapak Ibu tadi saya lihat diantar, tapi saya tidak mengharapkan Bapak Ibu diantar jemput saya. Walaupun gratis, tapi nanti saya nggak tahu juga nanti. Saya berharap Bapak Ibu di sini lokasinya 50 hektar. 50 hektar. Bapak Ibu menjaga kesehatan dengan jalan kaki sudah bisa 6.000 langkah sehari. Ini kayak saya saja, saya pokoknya setiap hari 6.000 langkah. Makanya saya tadi juga jalan, absen, jalan. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti yang khususnya di ternak, ini kalau perikanan nggak ada ya, di ternak, ini yang paling jauh nih. Panitia hanya berdoa semoga Bapak Ibu sehat. Memang dulu senior-senior saya itu menciptakan lembaga ini sebesar ini untuk itu sebenarnya. Pertanian. Memang petani itu harus tangguh. Harus tangguh. Ya. Saya mohon maaf kalau sudah niatnya di sini karena dari 4.700 Bapak Ibu kepilih. Nah, itu gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan manja Bapak Ibu. Saya nggak bisa dengar guru manja itu nanti. Ini perlu kami sampaikan sehingga Bapak Ibu betul-betul bukan dari luar Jawa pengen ke Jawa saja. Tapi itu tadi komitmennya Bapak Ibu. Ada 7 Bapak Ibu komitmennya. Meningkatkan pengetahuan, lalu bersikap baik, gitu ya. Lalu apa lagi tadi? Bisa mendiseminasikan, melaporkan ke kepala sekolah, mendiseminasikan. Nah, itu komitmennya Bapak Ibu. Saya tidak menuntut Bapak Ibu saja komitmennya. Bali juga punya komitmen Bapak Ibu. Ada 3 komitmennya tadi. Nggak menerima gratifikasi Bapak Ibu. Tidak ada yang membayar lagi lah bahasanya.
nanti deket-deket saya Pak Mulyono nanti tahun depan saya dipanggil ya, kasih duit gitu. Nah, ada cerita gitu. Nggak ada. Kita yang nyeleksi teman-teman kita sendiri, teman-teman, bukan saya, teman-teman yang nyeleksi. Setelah itu dipresentasikan dengan ketua tim kerja, presentasi. Nih urutannya. Kalau 25 kita siapkan ranking sampai 30. Nanti kan kebetulan mungkin ada yang nggak bisa hadir, ini naik. Tidak ada kita main di belakang Bapak Ibu. Insya Allah tidak ada main di belakang. Maka Bapak Ibu, karena dari 4.700 ada 1.082 yang dipanggil rencananya, ini angkatan 3 ya, ada angkatan 4, angkatan 5 sampai angkatan 11. Itu. Nah, ini tolong Bapak Ibu gunakan waktu dengan baik, karena kebijakan Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Pendidikan Vokasi adalah meningkatkan Bapak Ibu melalui upskilling dan reskilling. Nah, itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, output dari kegiatan ini apa? Tadi di komitmen sudah ada. Tadi sudah disampaikan Pak Usni juga, outputnya adalah Bapak Ibu nanti mendapatkan nilai 70,01. Itu output nilai. Tapi yang sebenarnya outputnya adalah Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa mendiseminasikan ke rekan sejawat. Nanti berikutnya adalah outcome-nya. Outcome-nya apa Bapak Ibu? Siswa-siswa kita dapat diterima di industri, dapat berwirausaha, dapat melanjutkan. Ada 3 pilihan ini. Nanti outcome-nya Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu nyampe output, itu gampang Bapak Ibu. Ikuti aja dengan baik, nanti nilainya 70,01. Sampai di sekolah diseminasikan ke guru-guru sejawat. Tetapi tidak dilakukan perbaikan pembelajaran di sekolah, sehingga anak kita tidak ada peningkatan untuk diterima di industri, tidak berkreatif untuk berwirausaha, tidak ada yang diterima di perguruan tinggi, sama ada yang melanjutkan. Nah, ini juga percuma Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, dengan strategi kita yang mulai dari luring di balai 12 hari setara dengan 100 jam, ini bagi yang perikan peternakan, APHP, sama di peternakan, di tanaman, itu 100 jam. Kalau yang teman-teman IPAS, ini adalah 120 jam. Mungkin kami sampaikan juga, apa dasar Balai melakukan pelatihan teman-teman guru IPAS kita? Ini baru Balai Cianjur ini yang melakukan terobosan. Guru IPAS itu kita lakukan pelatihan dengan pola luring, magang, UKK. Sebelumnya berpikir kalau pembelajaran itu di ruang kelas. Sekarang harus berubah Bapak. Pembelajaran harus bisa menyenangkan anak didik kita. Kemungkinan ada yang di luar kelas, ada di kelas, mungkin sambil olahraga, kita menanamkan kebersamaan, kerjasama. Nah, ini penting Bapak. Makanya itu perubahan mindset. Bagaimana kita membelajarkan anak didik kita soft skill-nya, bagaimana bekerja sama. Kalau dulu kita kalau ngajar siswa kita diberi tugas,
Setelah tugasnya dikumpulkan, lalu kita yang menilai. Ini harus dirubah, Bapak Ibu. Harus dirubah, tolong dirubah. Kelemahan lulusan SMK adalah soft skillnya lemah. Komunikasi, kerjasama itu lemah. Maka harus dimulai dari Bapak Ibu semua. Kalau diberi tugas, tolong dibagi kelompok. Setiap kelompok presentasi, siapa yang sebagai moderator, siapa yang presenter, siapa yang nulis. Itu harus dimulai terus menerus, disampaikan di dalam kelas setiap kelompok. Nah, ini secara tidak langsung Bapak Ibu sudah membelajarkan soft skill-nya. Karena kalau kelompok harus bekerja sama, harus menyusun presentasinya, kerjasama lagi. Harus ada yang presentasi, komunikasi. Ini kita tidak bosan-bosanan untuk mengingatkan ke anak didik kita. Gitu. Nah, di Bali ini juga sama Bapak Ibu, mohon maaf, di Bali ini juga sama. Pasti nanti di setiap kalian ada kelompok-kelompok. Dibuat kelompok oleh rekan-rekan kami. Balai sudah punya komitmen 3 komitmen tadi. Balai juga sudah menyiapkan tadi balai kesehatan. Saya ingatkan lagi, mudah-mudahan juga tidak ada yang ke balai kesehatan, maksud saya. Kalau ke balai pertaniannya oke, kalau ke balai kesehatan jangan. Hindari pengen nengok rumah sakit. Nah, artinya harus menjaga kondisi itu. Nah, ini tadi sudah diingatkan, dan kami melakukan tata tertib untuk setiap hari Jumat pagi jam 7 kami akan mengadakan senam pagi. Itu nanti sudah dapat kaos, tasnya sudah ya? Kaos, training sudah dapat, nanti diberi. Pokoknya Bapak Ibu sudah di sini sehat saja, sehat saja, makan dikasih. Ya. Pasti nanti berbeda ya, 100 orang rasanya pengen juga berbeda-beda juga, tapi kan tidak bisa juga kalau mewakili 1 orang harus sama, rasanya harus sama gitu ya. Nah, ini tolong nanti Bapak Ibu, saya tidak akan, Balai tidak akan senam absen, tidak. Ya senang juga dia, nggak datang nggak apa-apa. Tetapi ini untuk pembelajaran Bapak Ibu. Kalau di Balai ini kan belajar nih Bapak Ibu. Belajar disiplin itu seperti apa Bapak Ibu? Gitu. Sama Pak, Bapak Ibu di sekolah juga. Kalau Bapak Ibu ngajari disiplin anak, kalau Bapak Ibu nggak disiplin percuma Pak. Jangan ngajari disiplin, maksud saya. Gitu. Ajari disiplin dimulai dari kita. Gitu. Itu termasuk besok Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu hanya dikasih bendera saja, ini bendera merah mungkin peternakan, bendera kuning mungkin nanti stopu jajar di situ saja. Artinya saya tidak absen, saya tahu jumlahnya. Tapi namanya nggak tahu, karena nggak hafal saya. Tapi tahu jumlahnya. Nanti kalau mau tahu namanya, ya ditanya ke ketua kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu sesuai komitmen Bapak Ibu yang tadi sudah dibacakan ada 7, tolong ditaati. Balai juga sama, atas nama lembaga, atas nama Pak Kepala punya komitmen 3 juga harus diingatkan Bapak Ibu. Saya juga akan mentaati, termasuk rekan-rekan panitia. Nah, tadi sudah disampaikan rekan-rekan panitia setiap kelas sudah ada yang di situ, sehingga kalau ada apa-apa mudah. Bapak Ibu kalau keluar dari kampus komplek tolong izin. Nanti takutnya sapam nanti agak susah itu nanti keluar. Mungkin itu Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan, saya ingatkan secara pribadi saya,
dan tidak lain ada juga untuk kepentingan lembaga. Mudah-mudahan Bapak Ibu terlayani dengan baik lembaga kali ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kesehatan, dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Yang paling penting Bapak Ibu, anak didik kita juga akan menerima manfaat untuk kedepannya. Mungkin itu yang kami sampaikan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis dunia industri angkatan 3 kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, saya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 1 bulan dan berikutnya dapat diimplementasikan di sebulan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.